Ya, makasih buat kesempatannya, Bu Gia, Pak Danang. Pak, makasih juga kemarin sempat bantu ya soal transkrip nilai. Dan teman-teman semua yang salam kenal buat semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang project management skills. Nanti kita akan ngobrol bareng tentang project management skills. Sebenarnya kenapa sih kok ini skills yang penting banget buat kita tekunin ya, apapun role kita di dunia di digital era sekarang. Nah, saya izin share screen dulu ya. Oke. Sayangnya di sini nggak ada chat room ya, Bugia. Oh, ada harusnya, cuman karena Pak Wahyu masih tugas seperti Oh, gitu ya? bisa. Saya coba add dulu di Zoom. Oke, Bu. Sambil menunggu, share screen saya udah kelihatan teman-teman? Kelihatan. Oke, thank you, Rizky. Oke, sambil nunggu ini ya, chat room-nya. Jadi sedikit kenalan, tadi udah dikenalin sama Bu Gia. Terima kasih Bu Gia, saya Wahyu Rismawan, panggilannya Wahyu. Saat ini kesibukan jadi ayah ya, dari satu orang putri, terus di link aja di unit landingnya, namanya link aja modalin sebagai produk dan teknologi grup. Terus ada Institut Tafakuh, ini semacam non-formal education untuk bantu anak-anak SMA sama anak pesantren untuk sekolah ke Timur Tengah. Sama di Founder Plus, Startup Incubator, dan community profesional muslim ya, di Safa Community. Beberapa hal yang saya senang buat discuss tuh terkait education, leadership, startup, produk, sama syariah ekonomi dan finance. Sedikit ini ya dulu aktivitas saya. Saya juga pernah menjadi mahasiswa seperti teman-teman. Jadi mostly kehidupan saya di kampus itu dihabiskan di gedung E dan F dan sekitarnya. Ini di atas ini jadi tugas pertama nih, disuruh belanja sama Bu Gia untuk setup lab computing ya, zaman dulu di S101 dan beberapa aktivitas lainnya di Pro Club, di gedung E dan gedung F. Oke. Ada hadiah saldo link aja sebesar Rp150.000 untuk 3 mahasiswa beruntung. Jadi yang di highlight ini adalah beruntungnya ya. Beruntung itu biasanya kesempatan, bertemu, dan kesiapan. Nanti kita akan pilih dari teman-teman yang mungkin aktif atau pertanyaannya menarik atau bisa men-challenge saya, bisa mendebat gitu ya. Oh, Kak, itu kurang tepat, yang benar seperti ini menurut saya. Nah, itu saya suka tuh. Jadi nanti teman-teman silahkan sampaikan karena saya share dari apa yang saya tahu dan apa yang saya sudah alamin. Tadi saya udah nyiapin chat room, cuman karena saya butuh discussion ya. Belum ada ya, Bu? Atau saya perlu live dulu? Iya, sepertinya belum. Ada akun MS Team-nya enggak ya, Pak Wahyu? Ada, Bu. Ini akun MS Team saya. Maksudnya emailnya, saya minta emailnya. Oh, WA ya? email. Oke. Tadi email. Siap. Ya, nggak apa, nanti sambil nunggu. Tadinya kalau chat room-nya belum ada, teman-teman bisa join di sini, cuman kayaknya nanti saya akan di-invite sama Gia dan tim. Oke, udah teman-teman, udah siap teman-teman buat dapetin saldo link aja, lumayan 50.000, bisa buat makan siang sama makan malam mungkin ya di kampus. Jadi expected result di kesempatan kali ini,
saya pengen sharing dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami kenapa sih project management skill itu penting untuk diasah. Kemarin sempat ngobrol sama Bu Fani, bilang, Wahyu kira-kira apa ya satu hal yang bisa di-share ke teman-teman dan ini bisa kepake sampai nanti teman-teman sudah lulus. Sampai sudah lulus, terus nanti mungkin di dunia profesional, di dunia karir, apa ya kira-kira. Nah, terus saya suggest mungkin project management skill, Bu. Nanti kita kenalan sama tools-nya juga. Tadi Bu Gia sempat mention tools-nya namanya Trello, mungkin sedikit diganti ya namanya Jira, kurang lebih sama aja. Jadi expected teman-teman bisa tahu why-nya kenapa kita perlu mengasah project management skill, apapun role kita nanti. Yang kedua, nanti teman-teman saya akan ajak kenalan ke salah satu project management tools namanya Jira. Jira ini project management tools yang sangat common di dunia profesional ya, khususnya kalau teman-teman informatika. Biasanya nanti berkarirnya sebagai di tech company atau di telco company. Ini cukup umum dipakai di industri. Sama nanti di akhir sesi saya pengen ajak teman-teman juga untuk hands-on langsung. Jadi ekspektasinya di sekarang nih teman-teman tuh sedang di depan laptop dan siap menulis ya, dan siap nanti ngikutin apa yang saya instruksiin. Gitu ya. Hopefully teman-teman nggak nyambi-nyambi. Itu kurang lebih expected result-nya. Sebentar saya cek dulu WhatsApp. Oke. Oke. Belum bisa nih. Mungkin saya perlu live dulu sebentar kali ya, Bu. Nanti join lagi. Iya, Izin live boleh. dulu ya, teman-teman. Ya. Nah, Ya, teman-teman, tunggu Pak Wahyu dulu ya. Dan salah slide satu masih juga bahwa di situ tuh ada Halo. Masih Ya, belum sudah bisa? urut gitu. masih belum bisa nih, Bu. Cuman nggak apa-apa deh. Kita pakai ini aja ya. Saya minta teman-teman join ke sini aja. Sorry ya. Saya coba share. Saya minta teman-teman boleh join ke sini. stin.to/GIYEPS itu ini kodenya biar kita punya room sendiri buat discuss. Kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Wah, alhamdulillah nih, udah banyak yang inisiatif join. Ada Fikri, Ali, Izan, sampai Valen. Oke, siap ya, 2 screen ya, mudah-mudahan bisa. Saya coba set dulu. Udah banyak yang join. Bugia kalau mau join juga boleh. Jadi, balik lagi ke slide. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, teman-teman di sini itu pada semester berapa ya? Boleh di chat nggak di stin.to-nya? Semester 3. Oh ya, nice. Semester 3 udah dapet mata kuliah ICT Project Management nggak ya? Atau sejenisnya sebelumnya? Belum. Itu mungkin di semester 5 mungkin atau 4. Ya, manggilnya Kak aja ya, jangan Pak. Siap. Mudah-mudahan ini bisa ini ya jadi pengantar awal, nanti lebih deep-nya lagi sama dosen teman-teman di kampus. Nah, kita berangkat dari definition dulu karena nanti banyak terms project sama terms project management ini bakal sering dipakai.
Jadi kita samain dulu perspektifnya, kalau project itu apa dan project management itu apa. Gitu ya. Jadi project itu teman-teman, kalau bahasa formalnya dia itu kayak temporary effort. Jadi ada waktu yang temporary untuk create value dengan produk, service, atau proses. Jadi namanya project tuh nggak ada yang selamanya. Biasanya sebuah project tuh ada batasnya. Salah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Kalau di industri kebanyakan yang paling cepat itu 2 minggu. Paling lama kalau standar saya itu 3 bulan. Kalau lebih dari itu kelamaan. Itu project. Jadi sebuah ikhtiar temporary ya, yang goals-nya itu adalah untuk create value atau ngasih manfaat, memberikan manfaat, solving problem dalam bentuk apa? Dalam bentuk produk atau layanan atau sebuah proses. Itu project. Contohnya mungkin kayak teman-teman kan suka bikin ini ya, di kampus pasti ikut kepanitiaan atau ikut lab, pasti ada project. Kepanitiaan, bikin event apa ya, misalnya Disnatalis, itu kita bisa treat sebagai project. Karena di sana ada aktivitas untuk create value. Oh, Disnatalis berarti ada acara untuk memperingati ulang tahun ya, kampus atau fakultas. Di sana ada konser, ada perlombaan, dan lain-lain, itu pasti ujungnya adalah create value. Nah, kalau project management itu sendiri adalah gampangnya dalamnya itu ada skills, knowledge, sama teknik untuk ngedeliver yang project tadi saya sempat jelasin. Jadi ini cara untuk ngedeliver project yang proper. Makanya perlu di-manage, namanya project management. Gampangnya sih, kalau bahasa warungnya ya, kita sebagai lead, misalnya kalau kita diamanahin sebagai lead project-nya, tugas kita adalah menjadi glue atau menjadi lem atas pemikiran orang yang berbeda-beda atau ide orang yang berbeda-beda, knowledge-nya berbeda-beda, idenya beda-beda, solusinya beda-beda, ya. Jadi jadi glue dari orang-orang itu, dan kita dikasih waktu yang terbatas, resource yang terbatas untuk ngedeliver sesuatu yang maksimal. Nah, itu project management. Gimana caranya biar itu bisa kejadian? Gitu ya, teman-teman. Itu definition-nya. Nah, saya minta sekarang teman-teman bisa sebutin nggak contoh project? Bisa tulis di chat, apapun ya, yang kebayang aja. Project web. Misalnya apa tuh? Project bikin aplikasi. Oke. Aplikasi mobile. NFT project. Wah, ada anak kripto nih. Bikin tugas, good point, Arizal. Project makanan. Di sini buat Telegram. Oke. Jadi kayak teman-teman di sini masih terpaku kalau project itu tuh adalah bikin aplikasi. Kayak project e-parking, bikin bot Telegram, project ngoding. Proyek kereta cepat ya. Jalan tol ya. Disnatalis atau even mengorganize mata kuliah ini juga kita bisa tulis sebagai project. Oke, thank you. Nah, selanjutnya, coba saya minta teman-teman deskripsikan salah satu project yang sedang teman-teman kerjain. Misalnya lagi dapat tugas, apa nih tugas kalau semester 3 itu apa ya? Mungkin object oriented programming, mungkin lagi dapat tugas. Nah, silahkan diketik, gitu ya. Bisa ditaruh di notes-nya dulu. Saya minta teman-teman untuk ceritain apa sih nama project-nya dengan cara formatnya. Misalnya, apa nih contohnya? Project Tubes OOP gitu ya. Adalah apa deskripsi project-nya, tujuannya apa. Saya kasih waktu 2 menit ya. Kalau udah selesai, taruh di kolom chat. Ketahuan nih siapa yang lagi aktif sama siapa yang enggak. Project jalan yang dapat menyerap air hujan. Yang teman-teman lagi kerjain sekarang ya, bener-bener lagi kerjain, apa sih projectnya? Diceritain ke kita nggak?
Oke, 10 detik lagi. Belum ada yang ngepost. Project aerial, project individu untuk ngumpulin informasi mengenai drone, bertujuan untuk membuat drone. Ini engine bot. Project individu mengumpulkan membantu saya farming bermain game. Oke, cool. Blind Samurai. Bikin ulang game dari game yang pernah dikerjain untuk lab. Oke. Wah, keren-keren. Kepanitiaan Islah. Oh, anak Alfat nih. Oke, cool. Buat yang belum ngepost, silahkan di-post. Karena nanti apa yang teman-teman tulis di sini tuh akan ditarik terus sampai ke belakang. Itu ya. Thank you buat teman-teman yang udah ngepost. Jadi, kurang lebih apa yang teman-teman tulis itu udah cukup. Kita same page ya terkait project itu apa. Nah, mungkin sedikit perspektif juga. Kayak kita kuliah nih misalnya. Kita kuliah sebagai mahasiswa TELU, Fakultas Informatika, Teknik Informatika, jurusan semester 3, itu adalah kita bisa bilang sebuah project. Siapa stakeholders-nya? Stakeholders-nya adalah orang tua ya. Nah, kita tuh sebenarnya lagi, teman-teman di sini tuh lagi ngerjain project, namanya project dapat gelar sarjana misalnya. Atau konteksnya di semester 3, project biar semester 3 IPK-nya cum laude. Nah, itu bisa treat sebagai project. Jadi, project, makanya saya bilang tadi, project management skills itu nggak hanya untuk orang yang kerja sebagai project manager. Tapi kita sebagai seorang individu, itu kalau punya skills ini tuh better. Karena akan bantu beberapa aspek kehidupan kita. Termasuk tadi ya, teman-teman kuliah sambil ada organisasi, sambil ada lomba, sambil ada research. Nah, itu kan 3-4 project dalam waktu bersamaan kan. Kira-kira gimana tuh cara manage-nya biar semuanya bisa terdeliver dengan baik. Mungkin nggak semuanya sempurna, tapi setidaknya kita deliver. Itu ya. Makanya saya bilang life is a series of project. Kita nih, ya isinya, waktu kita ini isinya series of project. Jadi mesti teman-teman sebagai seorang individu, kita perlu manage project yang sedang diamanahkan ke kita. Baik itu dari orang tua, baik itu dosen, dan seterusnya ya. Nah, begitupun ketika teman-teman misalnya nanti pasca kampus. Kalau pasca kampus lebih real lagi. Project-nya kalau teman-teman udah join di sebuah company, ya project-nya real. Misalnya suruh bikin apps aplikasi A, atau suruh bikin event A gitu ya. Lebih gitu teman-teman. Jadi coba yuk kita lihat gitu ya. Kalau amanah yang sedang kita emban itu sebagai sebuah project. Dan kita put project management skill di dalamnya. Baik itu tugas sampai nanti di pasca kampus. Nah, jadi saya ajak teman-teman sebagai saya pengen ajak teman-teman sebagai seorang project manager. Apapun itu role-nya dan waktunya kapanpun. Sekarang mahasiswa atau nanti setelah kampus. Jadi paling nggak ada 2 knowledge besar yang teman-teman perlu punya, setidaknya aware ya. Mungkin nggak harus jago semuanya, tapi setidaknya aware. Yaitu leadership, negotiation, communication, team building. Itu satu hal. General management skills. Karena contoh ya, kita sebagai mahasiswa nih, dapat project sekolah di TELU. Maka di sana mungkin ada part negosiasi. Orang tua kita minta, kamu harus tekun ya belajarnya, jangan banyak kegiatan, pokoknya harus tepat waktu. Nah, kita merasa sebagai seorang individu perlu nih, nggak cuma belajar aja, tapi juga ada research, ada lomba, ada kegiatan lain. Makanya perlu ada negotiation skills, atau leadership skills, communication skills.
team building ya, kita dengan orang tua sebagai tim untuk ngeberesin ini project bareng-bareng. Nah, nanti saya akan jelasin ya apa untungnya. Terus selanjutnya ya project management skills itu sendiri, mulai dari planning. Oh iya, sebagai seorang individu mahasiswa semester 3, gimana nih rencana kita untuk bisa lulus tepat waktu? Atau sebagai seorang tim media di kampus gitu ya, di organisasi masing-masing, gimana caranya bisa ngedeliver konten-konten media yang bisa memperkenalkan organisasi kita ke orang lain, dan seterusnya. Ini project management skill ini nanti saya akan bahas lebih lanjut. Lalu dalam aspek nggak hanya knowledge aja, nggak hanya pengetahuan general management skill dan project management skill itu sendiri, tapi juga kita perlu embed beberapa personality, misalnya kayak kepercayaan diri, proaktif, can do attitude gitu ya. Kalau misalnya dapat sebuah sign dari stakeholders atau dari temen gitu ya, lu bagian ngerjain fitur A ya di tubes AI kita, maka paling nggak kita punya can do attitude. Oke, sip, gue mungkin sekarang nggak bisa, tapi gue coba dulu ya, gitu ya. Open mind, tersortir sama kreatif. Ini cukup self describe ya, beberapa pointersnya. Dan people management skills juga penting. Kebanyakan sebuah project itu gagal bukan karena isinya orang-orang pada nggak pinter atau pada nggak jago, nggak punya kompetensi, tapi kebanyakan isu juga karena relationship, nggak bonding gitu ya, atau nggak respect. Itu beberapa poin teman-teman, great project manager. Nah, kita posisikan sebagai seorang project manager misalnya. Terus kenapa sih kok project management ini penting? Ini ya, sebelum kita masuk ke tools-nya, nanti kita belajar pakai Jira, kita harus tahu dulu background-nya. Apa itu project management dan kenapa ini penting. Jadi kebanyakan project itu lack of focus ya. Coba mungkin teman-teman bisa kontekstualisasikan di hari ini ya, lagi nge-handle event kampus, biasanya suka nggak fokus tuh. Banyak ide-ide baru misalnya, atau objektifnya nggak clear, goals-nya apa sih gitu. Nah, project management itu ngebantu untuk kita dan tim kita tuh punya fokus. Mungkin ide banyak, tapi bisa nggak kita pick satu dan kita coba deliver untuk create value dengan ide tersebut. Ya, karena ya kalau nggak fokus nanti misal project bisa molor atau nggak efektif, nggak mencapai tujuan awal. Yang kedua adalah realistic project planning. Nah, di salah satu step dari project management itu adalah planning. Nah, planning itu mesti dikerjain dengan komprehensif juga. Dan dari sana kita bisa tahu, ini sebenarnya project ini make sense nggak sih untuk kita deliver dalam waktu yang diberikan, misalnya 3 bulan. Dan dengan adanya project management, kita bisa maximum resource utilization. Jadi FYI teman-teman, dimanapun kita, nanti di kampus atau di setelah kampus, ketika teman-teman join ke sebuah tim, entah itu jadi individual kontributor, maupun jadi lead-nya atau jadi project manager-nya, resource itu selalu limit. Kita nggak pernah namanya ngerasa cukup dari resource yang ada. Misalnya bikin teman-teman join ya di Tokopedia gitu ya. Dalam sebuah tim disuruh ngerjain features misalnya login ya, atau authentication. Dikasih tim 5 gitu ya. Padahal teman-teman tahu nih, idealnya tim ini harus 10. Gitu. Jadi ya biasanya orang akan selalu ngerasa kurang terhadap resource-nya. Jadi gimana caranya kita bisa maximize atau maksimum resource yang sekarang kita punya. Atau sebaliknya, ada beberapa case resource-nya kebanyakan gitu ya. Itu gimana tuh cara manage-nya? Apakah kita cut gitu ya, karena banyak resource belum tentu bagus, kita bisa kasih ke orang lain, seperti itu. Sama risk management. Di dalam project management, pada saat kita mengeksekusi, itu pasti ada potensial risk. Misalnya ya, lagi kepanitiaan, kita mau bikin konser gitu ya. Kita ngundang misalnya apa nih? Misalnya band Salon Seven ya. Kita ngundang, di sana
sebenarnya ada risk loh. Resikonya adalah gimana kalau Salon 7 ini nggak belum confirm dia mau menyetujui join ke event kita, padahal deadline-nya tinggal seminggu lagi. Nah, gimana cara kita mitigate risk itu? Mungkin perlu cari backup, dan seterusnya ya. Nah, itu part of project management. Karena kalau nggak dipikirin, nanti molor-molor terus. Yang terakhir adalah quality control. Perlu memastikan project yang di-deliver itu sesuai dengan standar yang sudah disepakati. Nah, ini why do we need project management ya, sebelum kita masuk hal yang lebih teknis. Ya, terus kita, ini sedikit lagi slide-nya, nanti mudah-mudahan teman-teman bisa banyak nanya dan kita discuss. Oke, kita udah tahu ekspektasinya seorang grid project manager itu seperti apa, dan kenapa sih kita butuh project management, itu ya. Terus saya akan sedikit sharing sebenarnya proses dari sebuah project itu apa aja sih step by step-nya. Dan setiap step-nya apa aja yang harus kita penuhi. Yang pertama, jadi ada 5 teman-teman. Initiation, planning, execution, monitoring, sama closing. Di initiation, ini part yang paling penting ya, sebelum yang lain-lain. Jadi, pada saat kita diamanahin sebuah project, maka tugas kita sebagai tim ya, nggak hanya leader ya, apapun role-nya teman-teman, maka kita harus sama-sama paham sebenarnya project ini tuh apa, dan buat apa, dan siapa aja yang terlibat. Jadi di-clearkan di initiation. Setelah itu kita masuk ke tahap planning. Planning ini ngedetailin, membicarakan lebih detail dari initiation yang sudah kita obrolin sebelumnya. Jadi kurang lebih sih ngomongin gimana dan kapan sih untuk bisa mencapai tujuan. Gimana cara mencapai tujuan dan ekspektasinya kapan nih harus sampai tujuan. Biasanya di sini kita bikin timeline ya. Bikin timeline, membreakdown sebenarnya tasnya apa aja sih yang harus kita kerjain. Terus diestimasi, oh tas A itu butuh waktu 2 minggu. Tas A ini untuk bisa selesai, dia dependen terhadap tas yang lain atau tim yang lain. Nah, itu di-planningkan tuh. Itu poin kedua ya. Terus setelah kita planning, kita jalan, execution. Ini nggak ada kata lain selain dikerjain. Nah, di sini penting, step selanjutnya itu monitoring. Sebenarnya kita udah seberapa jauh sih sampai ke tujuan, misalnya. Misalnya ada project bikin Tubes project design thinking ya. Projectnya itu bikin sebuah alat untuk bantu dosen-dosen dapat feedback dari mahasiswanya, misalnya gimana proses design thinkingnya. Nah, udah di planning, di execute, di monitoring. Kira-kira udah dari yang sudah di planning kan itu sudah selesai berapa jauh. Jadi kita aware sudah berapa persen mencapai tujuan. Nanti di akhirnya closing. Kurang lebih ini 5 fase dari project management teman-teman. Nah, bayangin ya, setiap fase ini tuh banyak banget aktivitas dan item yang harus kita monitor. Jadi nggak mungkin kita cuma taruh ini di dalam kepala aja. Atau saya nggak tahu, teman-teman biasanya kalau manage sebuah project itu pakai apa ya? Bisa di-share nggak? Misalnya tadi teman-teman yang bikin project kewirausahaan, Iketut Jasa Seniarta, bisa di-share nggak? Oh, pakai Trello, good. Udah ada yang kenal Trello. Jira, wah Fawas sudah tahu Jira. Berarti kita udahan nih. Pakai Trello. Oke. Ada yang pakai Microsoft Excel? Microsoft To Do, oke. Sip. Ya, jadi karena banyak banget hal yang harus kita manage dalam sebuah project, maka kita butuh tools. Toolsnya ini sebenarnya bisa apapun, bahkan se-hard ini ya, Microsoft Excel. Tapi ada beberapa tools yang memang bisa bantu kita untuk nge-manage masing-masingnya. Misalnya gimana caranya planning,
tasnya apa aja yang harus kita kerjain, itu ditaruhnya di mana, gimana caranya tas yang udah kita planningkan itu bisa kita monitor, bisa dieksekusi dengan baik. Itu kalau toolsnya nggak tepat, biasanya projectnya bisa bermasalah di tengah-tengah. Nah, jadi ya ini beberapa common problem dari sebuah project. Ini mungkin cepat aja. Biasanya sih objektifnya nggak clear ya. Bahkan jangankan teman-teman mahasiswa, udah di level company, korporasi, yang pengalaman yang saya alamin, banyak tuh hal-hal yang nggak clear terhadap projectnya. Jadi tugas kita, walaupun kita bukan project leadernya misalnya, teman-teman ya, ngerasa nggak clear, langsung aja proaktif. Pak, Bu, sorry sebelum kita mulai, kira-kira ini goals-nya apa ya? Sebelum kita mulai jauh. Nah, biasanya senang banget tuh. Saya senang banget kalau ada engineer atau designer yang dia bukan di level lead, tapi dia punya proaktif. Bisa nanya atau mengclearkan ngerjain sesuatu, tahu why-nya sebenarnya buat apa sih, nggak cuma ngerjain aja. Terus selanjutnya biasanya yang nggak clear adalah scope of work-nya. Disuruh project-nya bikin aplikasi restoran, tapi ngerembet-rembet ke yang lain. Jadi ngurusin supply chain dan lain-lain. Itu jadi nggak clear. Banyak project-project gagal, khususnya project IT ya, yang karena scope of work-nya itu nggak clear. Sama kita nggak clear siapa stakeholders-nya. Karena keberhasilan project biasanya bukan nggak cukup kita ngeberesin tasnya, tapi adalah tas tersebut itu bisa meet sama ekspektasi stakeholders, orang-orang yang terlibat. Role dan responsibility yang kurang jelas tadi, sama terlalu optimis atau terlalu pesimis. Ini sering terjadi di project-project. Misalnya dikasih tugas, kita ngerjain nih bertiga sama teman-teman ya, tugas OOP, bagi-bagi tugasnya, ditanya, lu bisa beres kapan? Dia bilang 3 hari ini mah gue bisa. Padahal setelah dijalanin, Makanya itu tuh banyak ternyata biar bisa dimakan, biar bisa jadi stok kalian kalau mau ada makanan. Mungkin di Iya. kosan nggak ada makanan atau apa. mau dong makanannya, Adisti. Oke, tadi apa ya? Oh ya, terlalu optimis atau terlalu pesimis. Nanti sebagai teman-teman sebagai individu, walaupun bukan lead, cek. Ya udah. Oh ya, di mute. Oke. Iya, tadi jadi pada saat ditanya sama temennya atau sama lead-nya, kira-kira lu bisa beres berapa lama, pastiin kita nggak terlalu optimis dan nggak terlalu pesimis juga. Terus selanjutnya banyak discussion, over planning, sama struktur yang kompleks, sama success key metricnya nggak clear. Jadi tadi ya bagian dari nyamain ekspektasi. Teman-teman dikasih sebuah fitur A gitu ya, suruh ngerjain fitur login, definition of done-nya atau key success metric-nya nggak jelas. Biasanya loginnya ini harus dengan password sama email dan password aja contohnya. Kalau kita bikin fitur login ya. Tapi karena ekspektasi nggak clear, jadi teman-teman bikinnya yang lain. Misalnya loginnya dengan OTP atau loginnya dengan nomor HP. Makanya penting ada namanya Darcy Matrix. Ini mungkin nggak perlu saya bahas detail, tapi intinya adalah setiap project itu perlu ada paling nggak 5 kategori orang ini. Harus ada namanya decision maker. Jadi dia yang bikin keputusan-keputusan penting. Ada yang accountable. Contohnya kalau dalam sebuah project disnatalis misalnya, decision maker-nya adalah ketua himpunannya gitu misalnya. Sorry, nggak bener ya. Mungkin pembina penanggung jawab disnatalisnya, misalnya dosen siapa gitu ya. Yang accountable siapa ya? Biasanya yang accountable ini adalah project manajernya atau project lead-nya. Yang responsible siapa? Responsible itu tadi orang dikasih tanggung jawab bikin media publikasi, maka dia yang ngerjain publikasi. Kalau ada juga yang consult sama inform. Jadi nggak harus semua itu jadi decision maker atau responsible, tapi ada juga yang memang tempat ditanya aja. Nah ini satu hal teman-teman yang saya pengen share ya.
Jadi tadi saya sempat mention kenapa project management skills ini bukan hanya untuk project manager aja. Misalnya saya kasih contoh, karena di sini teknik informatika ya, sebagian besar mungkin akan berkarir sebagai software engineer di awal setelah lulus. Maka kalau teman-teman seorang software engineer yang punya PM atau project management skills, itu punya punya kesempatan untuk jadi lead atau head. Misalnya teman-teman baru lulus nih, punya skills ngoding ya, lumayan lah dari kampus dan ngerjain beberapa project. Dan ditambah teman-teman pada saat ngerjain pada saat jadi mahasiswa di beberapa project-project itu maupun baik itu project teknis maupun project kepanitiaan misalnya, itu sering nge-lead. Jadi biasa tuh nge-manage orang, nge-manage tas-tas. Nah, itu udah jadi modal sendiri. Maka bisa diekspektasikan teman-teman itu bisa masuk jadi lead dalam waktu yang relatif cepat. Dan teman-teman suka juga. Gitu. Jadi ini pertama. Tapi nggak semua orang itu senang ngurusin orang. Atau nggak semua orang itu senang ngurusin jadi lead gitu ya. Ada juga orang-orang hebat yang dia fokus aja di jadi software engineer atau individual contributor. Ini software engineer bisa di-replace ya dengan designer atau researcher gitu ya di company nanti. Tapi bukan berarti kita masa bodoh sama project management skills. Project management skills itu tetap perlu kita aware. Karena dengan kita aware project management skills, maka teman-teman akan jadi great team player. Ya. Kalau di company itu, atau kita ngerasain juga lah kalau di kampus punya tugas ya. Untuk bisa ngedeliver sebuah project itu bukan kerjaan satu orang. Nggak satu orang yang paling top gitu ya, terus dia ngeberesin. Tapi itu kerjaan tim. Maka penting bagi masing-masing individu dalam tim itu menjadi great team player. Nah, great team player tadi, dia punya attitude proaktif, leadership-nya bagus. Walaupun dia bukan seorang leader, komunikasinya bagus. Kebanyakan permasalahan umum, seorang software engineer tuh diem aja. Ya udahlah, gue nungguin tas aja. Kalau nggak ada tas, ya alhamdulillah, gue bisa ngerjain yang lain. Tapi sebenarnya kalau kita memang concern sama karir kita ke depannya, kita perlu jadi great team player, which perlu ada PM skills juga. Sama tadi nih, seorang software engineer yang just software engineer. Ya, itu teman-teman. Jadi beberapa why ya, kenapa kita perlu concern sama project management skills, apapun role kita. Terus ini ada beberapa tools project management, sebenarnya banyak banget. Zaman sekarang udah sangat banyak. Dulu saya waktu di kampus itu nge-manage pakai Trello. Alhamdulillah, jadi teman-teman banyak ya yang sudah kenal Trello. Ini 4 project management tools yang saya biasa pakai, cuman yang paling sering banget itu Jira. Jadi Trello sudah nggak lagi, Asana dan ClickUp udah nggak lagi. Maka di sesi ini, sebelum kita selesai di 11.30, saya pengen ngasih tour Jira. Di sini ada yang udah pakai Jira, teman-teman? Wah, banyak yang left. Belum. Oke. Baru dengar. Oke. Baru tahu. Oke. Jadi saya pengen ngajak tour ke Jiranya saya di kantor ya. Jadi saya buka-bukaan aja nggak apa-apa. Biar teman-teman kebayang sebenarnya gimana sih project management di software industry. Nah, cuman sebelum itu ada yang mau nanya dulu nggak atau discuss dari apa yang saya sudah sampaikan? Silakan, teman-teman. Kalau ada yang bertanya, dengerin.
Masuk kayaknya ke mute ya. Cek. Wahyu kayaknya ke mute ya. Oh iya. Siap. Tadi saya mau nanya ke Fahri Fadilah. Cuman ada yang tunjuk tangan nih. Ini juga ada yang recent ya. Iya, betul. Silakan Kaisar. Perkenalkan, saya Kaisar Ketarajasa dari kelas IF 457. Nah, saya izin bertanya Pak untuk dari pembahasan materi tadi. Jadi pertanyaan saya adalah dalam manajemen sebuah proyek itu tentunya kita membutuhkan SDM yang memadai kan supaya kita bisa meraih tujuan kita dengan baik. Dan untuk manajemen SDM itu sendiri, apakah ada teknik khususnya untuk bisa mengarahkan anggota-anggotanya itu supaya dapat kooperatif dan berinisiatif? Terima kasih. Thank you Kaisar buat pertanyaannya. Jadi tadi saya ulang ya pertanyaannya. Dalam sebuah project, untuk bisa mencapai tujuan projectnya butuh namanya SDM, resource SDM-nya ya. Misalnya bikin software berarti butuh engineer, butuh designer, butuh tester. Nah, gimana tuh cara manage-nya? Ini ada beberapa pointers. Memang people management skills itu part of project management. Part of project management. Ketika teman-teman menjadi seorang project manager. Kalau misalnya enggak, tetap harus tahu, tapi sebagai great team player ya. Yang pertama, kalau based on experience ya. Jadi bangun tim itu biasanya nggak cepat. Setahun itu baru panen, Mas Kaisar. Jadi ya rata-rata setahun ya. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Tapi rata-rata kalau pengalaman saya dan teman-teman itu bangun tim itu setahun. Nah, apa sih yang pertama hal kita lakuin pada saat bangun tim? Yang pertama tadi build dan manage relationship-nya. Jadi ketika kita bekerja dalam sebuah project itu nggak kering, interaksinya hanya sekedar project manager dengan programmer misalnya. Tapi perlu ngobrol hal lain di luar pekerjaan dari projectnya. Kenapa? Karena dalam ngerjain project itu biasanya ada aja masalah. Dynamicnya tuh ada masalah atau perbedaan pendapat. Satu hal yang kita nggak kepikiran sebelumnya tiba-tiba ada masalahnya gitu. Nah, ketika ada masalah perlu bisa ngobrol dengan enak. Jadi bayangin kalau interaksi kita dengan tim itu nggak cair, maka akan sulit manage-nya. Yang pertama adalah nge-build relationship-nya. Sisanya kita sebagai leaders atau sebagai team player itu ya membangun trust dan respect. Sisanya. Jadi mungkin kalau Mas Kaisar diamanahin sebagai project manager, maka ya jadi orang yang paling pertama menjadi role model. Misalnya dalam hal kedisiplinan, join meeting, atau dalam hal membantu tim kita pada saat ada masalah-masalah gitu ya. Nah itu jadi role model itu dan kita coba tularin hal positif itu ke teman-teman. Jadi kita juga expect teman-teman itu menjadi role model juga dalam hal yang lain. Misalnya dalam hal kecepatan bekerja, mungkin kita nggak bisa cepat, tapi kita encourage orang lain untuk bisa cepat bekerjanya misalnya. Itu ya teman-teman, Mas Kaisar. Jadi start dari build relationship, terus sama bangun trust dan respect kita ke teman-teman dengan cara ya tadi memberikan contoh yang baik. Ini agak abstrak, tapi ya begitu kira-kira, Mas Kaisar. Ada lagi? Thank you ya buat pertanyaannya. Oke, terima kasih buat jawabannya. Ya.
Ada pertanyaan dari Iva di chat box. Gimana caranya supaya fokus kita tidak terpecah dan nggak over planning? Mengingat kita selalu harus punya backup plan atau setiap project yang kita jalani selalu harus mikirin solusi kemungkinan terburuk. Gimana caranya biar nggak over planning? Jangan over planning. Jadi mungkin tadi ya, apa namanya, kita tuh biasanya kalau over planning atau pembahasan yang ngalor ngidul itu karena objektifnya nggak clear. Nah, kita sebagai seorang project manager perlu jadi moderator yang bisa membatasi apa yang boleh dibahas hari ini, apa yang nggak boleh dibahas hari ini. Ini sering terjadi juga ya. Kalau kita ngerasa nggak enakan untuk motong pembahasan, biasanya nanti akan terus bergulir. Jadinya banyak hal yang diskusi, termasuk tadi diskusi over planning. Itu mungkin bisa start dari mengclearkan objektif projectnya sama berani untuk meng-cut. Kita pun sebagai project manager harus harus punya semangat nggak terlalu banyak mikir. Mungkin bisa start dulu. Kita fully aware bahwa suatu hari nanti mungkin ada hal yang kita nggak pikir, nggak kebayang, tapi ya udah kita harus mulai. Stick to the plan. Itu dulu mungkin ya buat pertanyaannya. Nanti saya coba ini lagi, cek lagi. Pertanyaannya bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bahas. Saya pengen ajak teman-teman untuk jalan-jalan dulu ke Jira. Kayaknya topik pembahasannya pengen lebih ditekanin di tools-nya nih. Cuman sebelum ke tools-nya sih saya pengen teman-teman juga tahu sebenarnya kenapa sih kok butuh tools serumit Jira gitu ya, atau tools Trello. Saya izin share kita ke Jira-nya ya. Teman-teman bisa kelihatan screen saya. Oke, jadi fully ini bisa. Jadi biasanya ini software project management yang biasa dipakai di banyak tech company, termasuk di kantor saya. Biasanya kita punya banyak project ya dalam satu waktu. Dengan tim yang terbatas, biasanya projectnya ada aja. Dan tugas kita adalah memikirkan mana yang harus kita kerjain sekarang, mana yang nanti dulu. Nah, saya pengen share di sini kita bisa create project, teman-teman. Jadi setiap ada project baru, biasanya kita create project. Atau bisa juga project ini kita treat sebagai tim gitu ya. Contoh ya, di sini ada, saya coba buka yang ini. Misalnya ada tim namanya Pegasus. Pegasus ini punya sekarang di kuartal 4 ini dia punya satu project strategik untuk bikin sebuah sistem gitu ya, mungkin gampangnya. Nah, hal yang dilakukan pertama kali adalah sebelum ke sana. Komposisi timnya itu terdiri dari product manager atau project manager. Timnya ini bisa kelihatan nggak ya? Oh, nggak perlu deh, nanti di sini aja. Jadi biasa terdiri dari project manager atau product manager. Terus ada beberapa individual kontributor lain yang bisa designer, bisa QA atau tester, ada software engineer. Jadi mereka itu punya goals untuk nge-build sebuah sistem mulai dari bulan Agustus sampai Desember. Nah, sistem itu sudah didefinisikan ya. Misalnya bikin sistem core banking contohnya seperti itu. Nah, apa yang selanjutnya dilakukan? Seorang project manajernya itu dia biasanya akan mulai nge-breakdown sebuah, kita bilangnya epic, teman-teman. Jadi, contoh ya, ada sebuah project, sistem besar. Ketika kita bikin sistem, kita harus breakdown menjadi beberapa bagian-bagian yang lebih kecil. Tapi nggak harus yang kecil banget. Lebih kecil dulu. Mungkin gampangnya, fitur-fiturnya apa aja sih? Capability-nya. Contoh dalam aplikasi Tokopedia, itu kan ini ya di bagian usernya aja ya kita ngomongnya.
Itu ada fitur login, register, atau check out, terus bisa bayar tagihan, payment, terus apa lagi? Ada bisa kasih tahu nggak? Mungkin homepage-nya, terus search-nya gitu kan. Nah, fitur-fitur itu di breakdown. Kita bilangin epic. Jadi epic itu adalah bagian yang lebih kecil dari project. Nah, contoh ya di sini ada namanya fitur registrasi. Fitur registrasi ini kita buat di sini. Jadi kita ketik, kita taruh, nanti akan muncul. Baru setelah bagian yang agak besarnya terdefine, fitur sudah terdefine, kita define fitur-fitur yang lebih kecil. Jadi dalam sebuah project besar, ada project yang lebih kecil. Namanya project registrasi, gampangnya. Project registrasi ini lumayan gede nih, teman-teman. Jadi kita harus define yang kecil. Contohnya, di sini ada beberapa task lain. Nah, kita bisa tambahin nih di sini. Dari subtasknya kita bisa tambahin, misalnya task testing, contohnya. Untuk keperluan, ini apa nih? Testing aja ya. Nah, di sini. Jadi nanti akan ada tasknya. Nah, ini ngebantu kita untuk bisa tahu sebenarnya sebuah task. Misalnya contoh ya, bikin akun privy untuk Lender gitu ya. Jadi ini bikin akun untuk Lender. Ini konteksnya apa sih? Oh, ini konteksnya tuh registrasi. Jadi tim kita tuh nggak bingung. Nah, di sini detailnya kita bisa lihat. Oh, contohnya yang lain ya. Yang sudah dan aja. Contohnya nih, sistem melakukan eKYC dan pembuatan akun privy. Nanti di sini ada beberapa description yang dibutuhin. Terus dicek siapa assignee-nya. Siapa sih yang dikasih kerjaan untuk task ini. Nah, dalam sebuah task, kalau itu masih dirasa terlalu besar, teman-teman, maka kita bisa bikin subtask-nya. Jadi jangan, nanti mungkin bisa dicek ya, di cara teman-teman nge-breakdown sebuah task misalnya. Kalau sebuah task itu masih dirasa terlalu besar dan ngawang-ngawang, berarti kita harus breakdown itu menjadi lebih kecil-kecil. Sehingga itu bisa diukur dan bisa kita track udah dikerjain atau belum. Contohnya ya, sistem melakukan eKYC dan pembuatan akun privy, dia ada subtask-nya lagi. Nah, di sinilah di-assign. Gitu. Jadi yang saya suka dari Jira ini adalah dia punya tadi ya, kontekstualisasi dari project, epic, terus task, sama task subtask. Jadi kita bisa benar-benar tracking dari ke unit yang paling kecil. Gitu, teman-teman. Nah, misalnya sudah ya, sudah dilakuin, ini bentuknya roadmap. Jadi kita bisa ketahuan nih timeline-nya. Timeline-nya berapa, dibutuhinnya berapa lama. Nah, dari sudut pandang developers, itu yang dilihat itu bukan roadmap, tapi yang dilihat adalah board. Nah, di sini hal menarik lainnya. Mungkin buat yang pakai Trello, udah terbiasa ya. Kalau Trello itu ada, ini mirip banget sama Trello sebenarnya. Jadi bedanya Trello sama Jira itu adalah, ini versi lebih advance-nya. Karena kalau Trello nggak bisa tuh bikin epic gitu ya. Nah, dalam sebuah board itu kita bisa bikin beberapa kolom. Jadi di sini contohnya ya, to do, in progress, ya, code review, sampai nanti done. Nah, setelah kita planning ya teman-teman, setelah kita planning detail ini, ngedetailin banyak hal ini, contohnya. Setelah kita ngedetailin banyak hal ini, maka selanjutnya adalah ngobrol ke teman-teman tim untuk ngediscuss apa sih yang mau kita kerjain di pekan ini. Jadi kita tulis tuh, kita tarik di bagian to do. Nah, di sini sudah clear siapa aja yang ngerjain
terus subtasknya apa aja kalau memang diperlukan, deskripsinya apa, sama desainnya apa, kayak gimana sih desainnya contohnya. Nah, di sini perannya teman-teman sebagai project manager atau sebagai individu adalah memastikan sebuah task itu terdefinisi dengan baik. Kalau misalnya dia nggak clear, nggak terdefinisikan dengan baik, biasanya jadi masalah. Nah, permasalahan itu tentu bisa di-solve ketika teman-teman proaktif. Makanya tadi saya jelasin di belakang, di depan ya, bahwa masing-masing kita perlu punya attitude proaktif dan effective communication. Itu bukan kerjaannya project manager aja, tapi kerjaan semuanya. Kalau nggak tahu bisa tanya di kolom komentar gitu ya, nanti akan dapat notifnya. Kurang lebih kayak gitu. Nanti kalau udah selesai, kita bisa geser nih. Misalnya nih, misalnya ini ada Mas Ashari ya. Mas Ashari dia hari ini mau ngerjain integrasi back office. Ya udah dia tinggal geser ke sini. In progress. Nanti jadi semua tim itu tahu, oh yang Mas Ashari lagi kerjain apa ya contohnya. Nih kalau saya filter, kita bisa tahu, oh dia lagi ngerjain ini. Kita sebagai project manager bisa tahu bagaimana sih state teman-teman kita, bagaimana load pekerjaan teman-teman kita. Dia lagi banyak apa enggak, lagi kewalahan apa enggak, apa yang bisa kita bantu misalnya. Gitu ya. Bisa balikin lagi. Kurang lebih itu teman-teman. Terus ya ini sebenarnya balik lagi ya, project management Jira ini hanya sebuah tools yang dia itu nggak akan berarti apa-apa kalau misalnya memang tidak ada kedisiplinan tadi ya, disiplin untuk nge-manage task dengan baik, punya komunikasi yang efektif, terus punya kemauan untuk nge-support satu tim dengan tim yang lain. Dia hanya sebuah tools teman-teman. Jadi nggak bisa dibilang kalau pakai Jira itu pasti project itu akan bagus, nggak kayak gitu. Karena banyak faktor-faktor lainnya. Dia hanya membantu kita memudahkan dalam manage setiap prosesnya. Tadi kan ada planning, terus ada execution, terus ada monitoring. Nah, di sini monitoring dan execution bagian sini. Kurang lebih itu dulu sebelum terlalu banyak. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Oke. Kalian Terus Oh. ini ada pertanyaan, Pak. Oh ya, di chat ya. Bagaimana cara membangun, gimana cara membangun hubungan yang baik kepada work crew sehingga mereka tidak membenci leadernya saat ditegaskan pada sebuah proyek. Ini mungkin curhatnya Mbak Izan ya, atau Mas Izan. Balik lagi ke jawaban saya tadi sih. Ketika sebuah project itu isinya tim yang tidak cair atau nggak bisa ngobrol hal di luar pekerjaan, biasanya konflik-konflik kayak gini tuh sangat mungkin terjadi. Contohnya ya, leadernya sebenarnya baik, tapi jarang ngobrol sama tim-timnya. Taunya dia ngasih tugas aja di Jira, ngasih tugas, terus nge-assign dia tasnya, terus nuntut-nuntut untuk selesai gitu ya. Nah, hubungan kayak gitu tuh hubungan yang tidak sehat. Jadi ya tadi, balik lagi kita perlu investasikan waktu ke rekan kerja kita untuk ngobrol-ngobrol hal di luar pekerjaan. Saya ingat banget zaman dulu di kampus itu, misalnya dulu ya di lab atau di proklab, itu tuh udah kayak ini ya, udah kayak keluarga ya. Jadi pekerjaan, lomba, terus tugas-tugas kuliah, itu kalau bisa ya satu orang itu aja, bisa beberapa orang itu aja, biar gampang manage-nya. Jadi bisa, masalah-masalah itu bisa lebih di-solve ya. Gimana caranya bisa mencapai sana, kecairan itu kita punya waktu-waktu ngobrol ngalor ngidul di warkop misalnya, setiap malam. Atau makannya bareng gitu ya. Hal-hal kecil kayak gitu sih teman-teman. Ya sebagaimana teman-teman membangun relationship
dengan sahabat atau rekan tim gitu ya. Sahabat atau keluarga. Itu berlaku juga sebenarnya di tim. Mudah-mudahan menjawab ya, Mbak Izan. Ini pertanyaan menarik dari Mas Maulana Fauzan. Gimana jika planning yang telah kita buat tidak berjalan sesuai dengan timeline? Ini pertanyaan bagus. Jadi, Pak kan udah bikin timeline nih, katanya udah planning, tapi ternyata planningnya nggak sesuai nih sama realita gitu ya. Gimana ya? Sebenarnya kalau nggak sesuai dengan realita itu lebih cepat, justru bagus. Yang repot itu kalau kita planning misalnya bikin sebuah fitur registrasi 1 bulan, tapi ternyata jadi 2 bulan, itu yang jadi repot. Nah, sebenarnya itu bisa dimitigasi ya teman-teman. Timeline yang molor itu sangat mungkin terjadi dan sangat umum terjadi di project management, di dunia project. Cuman untuk mereduce kemungkinan itu terjadi, maka butuh namanya beberapa aktivitas-aktivitas. Nah, antara lain sebisa mungkin teman-teman itu ketemuan setiap hari. Jadi kalau contoh ya di tim ini, mereka itu punya aktivitas ketemuan jam 9 pagi. Jam 9 pagi check-in, nggak lama, cuma 15 menit. Masing-masing orang itu nge-share sebenarnya apa yang mau dikerjain hari ini, apa yang mau dikerjain hari ini, apa yang sudah selesai kemarin, basically cuman ngasih tahu ini sih mereka. Iya, gua hari ini mau ngerjain onboarding dan registration misalnya. Ini tuh berkaitan sama integrasi sistem. Nah, terus kemarin gua udah ngerjain dokumentasi loan product contohnya. Mereka report aja tuh apa yang mereka udah kerjain dan apa yang mereka mau kerjain di hari itu. Nah, kalau based on research, kalau practice kayak gini itu sangat mereduce kemungkinan waktu yang molor. Kenapa? Karena ketika ada masalah, contoh ya kemarin gue ngerjain ini nih satu task namanya automation API. Gue rencana ngerjain ini 1 hari, tapi ternyata gue butuh waktu lebih, nggak cuma 1 hari, tapi 2 hari. Nah, maka tim itu langsung mendetek itu sebuah resiko gitu. Wah, ini molor nih. Kira-kira masalahnya apa ya? Nanti dia cerita tuh. Oh, masalahnya karena gue punya kendala nih sama laptop gue. Ini yang bikin project ini molor. Jadi esensinya adalah daily meeting atau pertemuan setiap pagi itu untuk progress report masing-masing dan meraise isu yang terjadi. Jadi isu atau masalah itu dikomunikasikan sedini mungkin. Yang menjadi masalah di banyak tim, biasanya mereka itu kalau ada masalah diem baik gitu ya. Diem, nggak, kalau nggak ditanyain nggak ngomong, kalau tahu-tahu pas ditagih, iya Kak, kemarin saya ada masalah. Nah, padahal itu udah lewat 1 minggu. Itu potensial molor sangat-sangat mungkin terjadi. Makanya tadi, daily check-in atau daily meeting tuh sangat penting ya. Dan kita sebagai tim harus saling support gitu ya. Oh, lu ada masalah itu ya udah gue bantu, kebetulan gue lagi agak kosong. Tipe-tipe kayak gitu yang bisa mereduce timeline yang molor. Mudah-mudahan menjawab. Tadi apa lagi ya? Oh, banyak. Ini nanyanya kalau mau open mic boleh ya, biar nggak sepi. Saya ajak open mic aja deh si Mbak. Ini Valen FAR. Boleh open mic? Ya, kedengeran. Perkenalkan, sebelumnya saya kenal Wabarakatuh. Nama saya Valen Fauzan. Saya ingin bertanya, tadi kalau nggak salah di PowerPoint-nya sempat menyimak. Sorry, agak noise, Mas Valen. Terus sekarang termute.
Halo, tes. Ya, Ya, jadi tadi saya sempat nyimak di PPT ada yang bagian cara jadi good project manager. Ada bagian yang bilang kita harus oke. tahu kapan saatnya kita tidak memanage gitu. Nah itu kira-kira waktunya kapan saja ya? Saya kurang mengerti tentang itu. Oh ya, thank Terima you ya kasih buat atas kesempatannya. makasih Valen buat pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Tadi ada poin gimana ya? Yang bagian ini ya, kalau nggak salah tuh yang bagian ini ya, know when not to manage. Tahu kapan nggak manage sesuatu. Nah, ini kalau kita lihat atasnya itu people management skill. Jadi kalau di basic di people management yang saya tahu, orang itu nggak terlalu senang diatur sangat detail, atau bahasa umumnya biasa micromanage. Contohnya mungkin kalau teman-teman ngerjain tubes ya, ada ketua tubesnya, dia nagih mulu setiap jam, lu udah beres belum ngerjainnya? Nanti jam 2 ditanya lagi, jam 3 ditanyain lagi. Atau dia terlalu banyak ngatur. Lu harusnya pakai function ini, harus pakai kelas ini. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebaiknya bukan area yang kita manage. Jadi biarkan rekan kerja kita tuh ngerjain sesuai caranya dia. Yang penting kita sama goals-nya apa. Contoh ya, dalam tubes, lu ngerjain fitur login ya. Sudah fitur login itu harus bisa user bisa login pakai email dan password, sudah selesai. Itu goals-nya. Sisanya biarkan tim kita yang explore sendiri. Jadi biarin dia explore, nggak usah di micromanage. Karena kalau di micromanage itu kayak apa ya, digurui banget gitu. Nah, kecuali dia butuh bantuan. Kalau butuh bantuan kita bisa bantu. Contohnya itu ya, jangan terlalu rewel, nanya-nanya, nagih-nagih gitu ya. Nagih ya cukup sekali aja, sehari sekali. Terus jangan terlalu micromanage sampai how to yang sangat detail. Biarin kita trust sama tim kita, biarin dia berkreasi, kalau ada butuh bantuan baru kita support. Paling itu ya, Mas Valen, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Siapa lagi nih? Kalau ada yang mau nanya tentang Jira-nya boleh ya, kalau ada yang masih bingung. Paralel, saya mau ajak teman-teman untuk buka Jira, terus bikin akun Jira. Nanti kita akan ngobrol bareng. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mana ya? Yang belum yang baru nih. Izin bertanya Kak, untuk ngerjain project itu apakah harus dengan satu pemikiran atau tidak? Karena kadang kan beda pemikiran itu sangat susah. Menarik nih. Thank you ya buat pertanyaannya, Mas Ali Akbar. Oke. Namanya kayak ini teman saya. Kalau gimana nih kalau kita punya tim yang pemikirannya beda-beda gitu ya? Justru kalau menurut pendapat saya, tim yang bagus itu yang punya apa ya? Mungkin bahasa gampangnya dia punya keberagaman. Jadi kalau misalnya isinya sangat satu pemikiran, orang-orang developer semua gitu ya, atau developernya yang sama-sama baik semua contoh, atau yang cuma tahu satu hal yang cocok sama kita doang gitu ya, itu kurang sehat sih kalau buat saya. Saya lebih senang tim itu yang beragam, dari beragam background, dari beragam pemikiran, dia bisa men-challenge ide saya dan kita bisa challenge ide satu sama lain sehingga kita bisa menciptakan ide yang optimal untuk project ini. Salah satu tim yang menurut saya kurang oke adalah ketika project manager itu bilang A, kerjain fitur A atau kerjain pekerjaan A. Tim yang bawahnya itu nurut-nurut aja. Itu kurang sehat sih kalau buat saya, menurut saya. Kenapa? Karena si project manager itu bukan orang yang paling tahu.
dia tuh bukan orang yang tahu segalanya dan yang paling jago. Biasanya justru yang jago itu ya timnya. Jadi kolektif, jagonya itu kolektif di masing-masing, terus kita bersepakat untuk bikin sesuatu yang keren. Maka jangan hindari orang-orang yang beda pemikiran. Justru itu bagus, karena belum tentu ide kita tuh benar. Gitu ya. Nanti paling perlu di-manage, mungkin kita perlu manage, jangan terlalu take it personal ya, jangan baperan misalnya. Atau kita bisa encourage tim kita yang berbeda, sering beda pendapat, beda pemikiran itu untuk menyampaikan sesuatu dengan cara yang lebih santun atau proper. So far, selama dengan cara yang baik, perbedaan pendapat itu justru dibutuhin. Mudah-mudahan menjawab. Pertanyaannya yang lain. Ya, Mas Maulana Fauzan, bisa di ini nggak? Open mic nggak? 10:51 ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, habis itu kita coba. Apakah sudah terdengar, Kak? Ya, kedengeran. Oke, terima kasih kesempatannya, Kak. Jadi saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi Muhammad Maulana Fauzan dari kelas IF 4510. Kira-kira apa yang harus kita lakukan, Kak, ketika kita kekurangan SDM pada saat mengerjakan suatu proyek? Pertanyaan bagus. Mungkin nggak hanya kurang SDM ya, atau kekurangan waktu bahkan, gitu ya. Deadline dari dosen kan mungkin nggak bisa diundur tuh. Kalau deadline dari stakeholders nggak bisa diundur. Gimana nih caranya? SDM kita dikit, waktu kita terbatas. Maka yang perlu dilakukan adalah pertama kita bisa dibilang tekniknya itu namanya cutting scope. Jadi kalau visualisasinya gini, kalau misalnya project itu awalnya ekspektasinya adalah ngedeliver A sampai Z dalam waktu 1 bulan, tapi ternyata setelah kita jalanin itu nggak memungkinkan untuk deliver 1 bulan A sampai Z itu, maka kita sebagai project manager atau part of team itu raise isunya, naikin ke stakeholders yang lain atau orang-orang yang terlibat, yang berkepentingan. Bilang, komunikasikan secara efektif kalau ini nggak mungkin, ini setelah kita coba nggak bisa dilakuin. Nggak bisa kita deliver nih A sampai Z. Nah, jangan sampai berhenti di situ tuh. Kalau berhenti sampai situ, itu namanya ngeluh gitu ya. Atau komplain. Maka kita tawarkan sebuah opsi solusi. Pak, Bu, gitu ya. Ini setelah kita coba A sampai Z ini nggak bisa kita deliver nih dalam waktu 1 bulan karena SDM kita terbatas. Nah, saya saran beberapa bagian ini bisa kita cut gitu ya, karena nggak terlalu esensial. Jadi kita bisa deliver dalam waktu 1 bulan itu A sampai H misalnya, A sampai H aja. Nah, itu kuncinya biasanya di komunikasi juga tuh, Mas Maulana Fauzan. Jadi jangan maksain gitu ya. Bahkan kita nih sebagai engineer, kalau misalnya dikasih deadline yang sangat mepet dan tugasnya banyak, itu jangan iya-iya aja dan diem aja. Sebaiknya coba raise ke project management. Oh, ini nggak mungkin nih. Gue punya usul, kayaknya beberapa hal ini kita bisa kerjain nanti. Yang ini aja dulu yang dikerjain. Itu sangat umum. Kesalahan umumnya ya tadi, mengiyakan. Tadi. Misalnya PM bilang A, diiyain. Terus jadinya kita maksain dan punya resiko time tentu molor gitu ya. Itu sih Mas, kalau kurang SDM bisa cutting cost. Buat ini juga FYI juga sebenarnya SDM banyak atau sedikit itu perlu dicek dengan hati-hati. Karena kalau dalam sebuah tim ya, apalagi tim IT, banyak itu bisa jadi nambah masalah. Nanti mungkin teman-teman akan belajar software engineering di sana. Misalnya kita punya tim 3 developer dengan nambah 2 developer jadi 5, itu bisa memunculkan masalah baru. Kenapa? Karena komunikasi makin kompleks. Komunikasi di software engineering kan nggak sesimpel kita ngobrol terus udah. Dia ada codingan yang harus
align-kan atau git-nya di-align-kan, merge dan seterusnya. Jadi nggak melulu nambah SDM itu bisa jadi solusi. Kalau teman-teman saya bilang bikin software itu bukan kayak bikin rumah. Jadi kalau nambah developer itu bikin makin cepat. Nah, itu yang perlu dikomunikasikan juga ke stakeholders. Jadi mesti hati-hati ya soal SDM. Cuman kurang lebih balik lagi ke pertanyaannya, kalau kekurangan SDM kita bisa cutting scope dan komunikasikan secara efektif. Itu dulu mungkin ada yang terlewat nggak ya pertanyaannya? Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya ya teman-teman. Jadi mungkin ini masuk ke sesi agak akhir. Jadi saya minta teman-teman untuk bikin akun di Atlassian Jira. Di sini. Jira.com. Kita workshop bareng ya. Jadi bikin akun, terus setup project, dan coba aplikasikan. Tadi kan udah sempat bikin projectnya masing-masing, tadi nggak jelasin tuh. Nah, coba bikin project yang sekarang teman-teman lagi kerjain itu di Jira nih. Bikin project itu, coba breakdown tas-tasnya seperti kayak gini. Akan lebih bagus kalau ada teman-teman yang mau share screen nih. Misalnya contoh gitu ya. Nanti kita coba bisa learning by doing. Oke, jadi instruksinya clear ya. Bisa login ke Jira, bikin akun, terus bikin project baru, terus coba detailkan project yang teman-teman sekarang sedang jalanin dalam epic, terus task, dan subtask kalau perlu. Ada pertanyaan mungkin? Cukup clear? Yang udah bisa langsung ini ya, langsung raise hand atau kasih tanda di chat. Saya sudah Kak bikin project. Mungkin epicnya nggak usah yang sampai banyak-banyak nih. Jadi bisa beberapa hal aja dulu, sampel aja dulu 1-3. Nanti diterusin lanjutan, diterusin nanti setelah sesi ini. Jadi goals-nya adalah teman-teman bisa ngerasain pakai Jira dan gimana cara makainya dan manage-nya. Syukur-syukur teman-teman bisa lanjutin tuh project yang sekarang lagi jalan, tools-nya pakai Jira. Oh, kalau saya cek ini kita sampai 11.30 ya Bu Gia. Halo Bu. Oh, dia dapat. Halo Bu Gia. Oh ya. Bu, kita sampai 11.30 ya? 11.15 sebenarnya. Ah, oke. Karena mepet Oke, Jumatan. karena betul. Saya izin close di 11.15 ya, Bu. Ya. Siap, oke. Kita punya waktu sekitar 17 menit lagi, teman-teman. Teman-teman nanti proyeknya juga akan dimulai. Ya, nanti proyeknya akan ini jadi tugas ya. Akan jadi tugas dan akan dikumpulkan, diperiksa. Mekanisme ngumpulinnya mungkin nanti bisa gimana, Bu? Nanti diobrolin aja. dijelaskan kemudian di grup. Siap. Oke. Buat yang tadi belum nyimak, saya coba ulang. Jadi teman-teman nih yang lain lagi coba bikin project di Jira dari project yang udah dideskripsikan ya sebelumnya. Tadi kan di awal saya minta teman-teman mendeskripsikan sebuah project yang lagi di running, terus coba bikin project di Jira dan coba detailkan epic sampai subtasknya.
Buat yang bingung, saya coba demoin ya. Jadi kalau nanti ditanya nih, ada Kanban, ada Scrum, ada bug tracking, kita pilih yang Kanban aja. Kanban ini isinya kurang lebih kayak Trello ya. To do, in progress, done. Kita bisa use template. Nah, sebelum jauh. Udah ada yang register Jira? Udah ada yang bisa? Minta tolong chat nih. Mas Kaisar udah? Atau Mas Rizky, Mas Fahri? Udah. Gimana Fahri Fadilah? Udah. Mas Kaisar udah sampai mana? Lagi ini setup project-nya. Oke, cool. Jadi setup project kita pilih yang select a team manage project. Bikin aja projectnya misalnya project FIF gitu ya. Ini bisa private, terus create project. Sudah selesai. Itu bikin projectnya sesimpel itu. Nah, akan lebih baik kalau kita punya dokumentasinya nih, misalnya ngejelasin ya, project ini tuh apa sih, goals-nya apa, kapan deadline-nya, bisa bikin brief description. Cuman itu bisa nanti kita bisa masuk ke roadmap, terus coba breakdown epic-nya. Misalnya apa nih? Saya mau ambil studi kasus yang lain. Project TA, wah menarik project TA. Project TA itu biasanya breakdown-nya apa aja ya? Ada yang bisa kasih tahu saya? Oh ya, masih semester 3 ya. Yang lain deh. Project in Search, sebuah project search engine untuk mencari sebuah data suatu buku di perpustakaan. Mungkin epic-nya itu misalnya requirement gathering. Ya. Terus mungkin udah ada development-nya. Fitur login, register, search book. Kita contoh ini dulu ya. Terus nanti tasknya apa aja yang berkaitan sama requirement gathering. Dan sampai nanti kelihatan timeline-nya teman-teman. Soalnya interview dengan penjaga perpus. Lagi ya. Buat produk requirement dokumen. Untuk contohnya. Contohnya untuk development login, saya misalnya development backend login. Nah, nanti dia akan otomatis ada di sini. Jadi tinggal digeser-geser aja. Oke. Sambil nunggu, ada yang mau share? Sebentar, saya coba tanya. Mas Rizky Ahsan, kedengeran suara saya? Mas Rizky Ahsan? Wah, hilang. Mas Fahri Fadilah, udah coba?
masuk ke Jira-nya. Tadi lagi loading setup-nya lama. Oke, siap. Mas Kaisar, kalau udah boleh di-share ya. Kita batasin 2 menit lagi. Hopefully udah ada yang bisa sampai beresin projectnya dan nurunin beberapa epicnya. Habis itu kita closing dan teman-teman bisa lanjutin setupnya setelah sesi ini. Jangan lupa kita masih ada pembagian link aja, saldo link aja, masing-masing berarti berapa tuh? 50.000. Yang mau share projectnya boleh. Mungkin nanti punya kesempatan untuk dapat itu juga. Oke, sudah 10.07 teman-teman, waktunya habis. Boleh diinfo siapa yang sudah selesai nge-setup project-nya? Wah, banyak juga ya di sini, ada 400 orang. Siapa nih, Mas Nashwan Fahrizal? Udah beres, Mas? Halo, Mas Nashwan. Yang Jadi yang udah Agnia, selesai oke. bisa raise hand juga. Betul, betul. Agnia, iya. Yang sudah harus di-share, kalau mau untuk nge-share project-nya dan ngasih tahu ke teman-teman, boleh ya. Sangat diapresiasi, Mas atau Mbak Agnia. Oke, ada 1, 2, 3. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya close ya, teman-teman. Jadi, oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi, itu kurang lebih beberapa hal yang saya bisa sampaikan ke teman-teman semua. Saya coba izin recap ya. Jadi, tadi kita udah ngobrolin tentang apa itu project dan project management. Terus tadi teman-teman juga udah sempat ngedeskripsiin ya, untuk kita bisa same page terkait apa sih itu project. Terus tadi juga saya udah share beberapa kriteria seorang project manager. Aku mute. Oh, yuk. Oke. Tadi sampai mana ya? Saya izin recap ya. Tadi teman-teman dengar terakhir di mana ya? Biar nggak ngulang banyak. Sampai izin recap. Pak. Oh, project manager. Oke, siap. Tadi saya udah share beberapa
checklist atau kriteria seorang project manager yang keren. Kalau teman-teman yang bukan seorang project manager juga saya encourage untuk punya beberapa personality atau karakteristik sebagai berikut ya untuk jadi team player. Terus tadi kita udah ngobrol juga gimana sih proses project management mulai dari initiation sampai closing dan keriuhan di tengahnya. Karena ribet itu, jadi kita perlu sebuah tools. Toolsnya tadi saya introduce Jira ya, ada beberapa Trello, Asana, ClickUp sama Jira. Tadi saya introduce Jira. Saya udah ajak tour sebenarnya Jira itu apa dan beberapa contohnya ya real yang biasa saya pakai di kantor. Terus tadi teman-teman udah saya minta juga untuk bikin setup project dan hopefully bisa diselesaikan karena nanti akan dikumpulin ke apa namanya menindaklanjuti perkuliahan ini. Ya selesai itu kira-kira. Thank you buat waktunya dan kesempatannya. Terakhir, sorry, saya perlu nge-define siapa nih yang berhak mendapatkan link aja balance masing-masing 50.000. Tadi siapa aja yang nanya ya? Banyak yang. Oke, sebentar. Yang pertama saya mau appreciate buat Mas Kaisar Kertarajasa karena tadi udah berani open mic dan open cam dan nanya gitu ya. Itu satu, saya tulis ya. Terus yang kedua itu tadi ada pertanyaan yang menarik. Saya mau appreciate juga buat Mas Ikhwan R yang bikin bot, new engine bot, tools bot untuk ngebantu farming main game. Menarik proyeknya. Sama satu lagi, siapa ya? Tadi, oke. Sebentar, satu lagi. Yang pertama kali ngepost Mas Izan. Nah, jadi ada 3 orang yang beruntung, Mas Kaisar, Mas Ikhwan, sama Mas Izan. Silahkan email kirim saya email kirim nomor HP-nya ya ke email saya. Nanti saya kirimin. Emailnya itu ya. Oke. Makasih banyak sekali lagi buat teman-teman buat waktunya. Makasih banyak buat Bu Gia atas kesempatannya. Demikian sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wahyu dan terima kasih sudah direkap meringankan tugas saya. Sekali lagi untuk Kaisar, Ikhwan R dan juga Izan tadi bisa mengirimkan nomor HP-nya ke alamat email wahyurismawan@gmail.com. Nanti saya akan reminder juga di grup Telegram-nya. Terima kasih sekali lagi untuk Wahyu Rismawan atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Penanya juga sangat banyak. Terima kasih. Teman-teman, kita bertemu lagi di minggu depan. Jangan lupa isi presensinya sudah saya simpan di chat. Dan untuk Pak Wahyu Rismawan, terima kasih banyak. Sekali lagi jangan kapok diundang menjadi pembicara. Siap, Bu. Oke, sekian untuk pertemuan WGTIK minggu ini. Terima kasih semuanya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum, selamat siang. Salam. Terima kasih teman-teman. Pamit. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah. Tinggal lift.